Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya setelah hampir 1 minggu ya dari tanggal 23 terakhir upload. Soalnya juga lagi banyak banget nugas kuliah sama praktikum yang harus lebih didahulukan daripada vakum ini. Oke, jadi di video kali ini kita akan langsung bahas dua ya, transform sama surface. Nah, ini lanjutan dari video yang kemarin. Ini itu tampilan punya saya udah saya edit-edit. Nah, ini saya tambahin box buat data diri, terus ini ada hover ya kayak gini, sama ini ada tag marquee. Tag marquee-nya gampang banget, dia yang bisa pindah-pindah ini. Nah, ini tinggal ganti tag marquee, ini kita mau kemana, misal dari right, tinggal ganti gini aja. Nah, dari right ke left kayak gitu aja. Kalau hover ya ini kayak gini, di style, di nah ini yaitu ada hover mana hover. Nah, tinggal nambah-nambahin kayak gini aja yang hover ini. Oke, jadi lanjut bahas topiknya. Sekarang itu tes transform sama surface ya. Kita surface dulu, soalnya ini surface dia lumayan gampang. Jadi semaman saya surface sama tekstur itu dia cuma sangkutnya itu sama background aja. Jadi teman-teman bisa langsung ganti background itu bisa, atau coding sendiri juga bisa. Nggak pakai JavaScript juga bisa. Kalau mau pakai JavaScript bisa, tapi lumayan ribet. Terus teman-teman mau milih yang mana. Di sini saya akan bikin itu HTML sama CSS saja ya, yang simpel-simpel aja. Oke, nanti yang dikombinasi ini dia akan memuat tiga poin ini, 3 poin bakalan dikombinasiin jadi satu di fitur kombinasi ini. Oke, jadi sekarang bentar, kita bikin baru dulu, folder baru sama folder surface. Di dalamnya dia ada file baru index.html. Seperti biasa, pertama kita hubungin dulu, dia kan surface ya. Oke, mana menu surface, mana surface, kombinasi, ini dia surface. Kita hubungin ke surface index HTML. Oke, kita masuk ke sini, kita refresh dulu, kita masuk, dia kombinasi, kok kombinasi sih. Oh ya, yang ini ya, bentar, sorry udah lupa codingan, sorry. Nah, ini dimasuk ke sini. Oke, kita nambahin dulu. Nah, ini kita tutup tag HTML. Nah, kayak ini. Terus kita ganti surface and texture. Oke, kita save, kita tambahin text style, kita nggak pakai 2 file, kita pakai 1 file aja nanti. Oke, habis itu kita ngambang aja di sini. Kita langsung pakai H1 aja. Oke, surface and texture. Coba, oke, dia udah tampil. Kita seperti biasa, kita panggil root dulu, kita atur margin 0, padding 0, oke. Dan ada pojokan, oke. Oh ya, jadi banyak yang tanya itu apa perbedaan margin sama padding ini. Kalau margin dia itu ntar saya contohin langsung, misal ini ya, kita pakai style border 2px solid. Kita di sini ada H1 lagi. Osas gitu dah. Style border 2px solid green. Nah, jadi perbedaan antara margin sama padding itu apa? Kalau padding misalnya kita cok paddingnya tutup 0, kita panggil
Oh, kita di sini aja, oke. Padding misal 20 px. Nah, yang bakalan berubah itu yang di dalamnya H1. Kan ini teks H1 kan. Nah, yang berubah bakalan di tag H1 ini. Kalau ini kita kasih margin 20 px, dia bakalan pindah yang di bawahnya ini. Tuh, kenapa ini kok ikut pindah? Soalnya kita tagnya cuma margin aja. Misal kita ingin margin bottom, kita tambahin aja di sini. Jadi dia yang marginnya cuma bottom aja tuh. Misal kita ganti 100 px di sini. Nah, dia bakal gini. Misal kita ganti 100 px di sini. Oh, sedikit makanya kan 100 px aja. Nah, yang gede bakalan di dalam H1 kayak gitu. Perbedaan ringkas antara margin sama padding kayak gitu. Oh ya, kenapa kok selalu pakai margin sama bottom? Margin sama padding di tag bintang ini. Soalnya biar dia itu nggak nama padding lagi, biar dia dimulai jadi 0 dari pojok kan kayak gitu. Ininya sih kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi utamanya. Oke, udah kita hapus, kita nggak perlu ini nih. Oke, surface texture aman. Habis itu kita padding sama margin udah. Salah. Terus kita masuk body. Berhubung dia bukan tag, ya. Jadi kita nggak perlu pakai TT atau hashtag, langsung aja body. Habis itu kita width dulu 100%. Coba kita kasih border, dia ada di mana? PX solid. Dia ada di mana? Oke, dia cuma segini aja ya, sama berarti. Langsung kita height-nya kita pakai 100 VH, dia semana? Oke, kita menanyakan 100 VH 90 aja. Oke, dia pas situ ya. Habis itu kita position relatif. Habis itu kita display flag. Oh, nggak usah lah, dia cuma satu komponen aja, nggak perlu. Habis itu apalagi ya, lagi item center. Oke, kita coba cek. Oke, dia udah relatif. Oke, justify content kita pakai center juga. Habis itu kita ganti backgroundnya, dia pakai biar nggak hitam banget 999. Oke. Oke, segitu. Habis itu bordernya kita hilangin aja. Colornya kita atur dulu H1 color white, kita pakai, kita gedein dulu. Habis itu ini ada font size 80 px, coba. Oke, dia udah gede. Nah, kegedean 50 px. Oke, segitu aja. Habis itu kita atur habis itu ini oke. Pas background size di sini dia atas bawah kiri kanan. Oke, habis itu ini kata kasih background image. Ambil gradient, kita pakai, kita cari inspirasi warna dulu.
Ini boleh sih. Kita copy, kita taruh di sini. Dia 10% aja, koma. Dan transparannya, salah, transparannya 1%. Ya, kita coba. Nah, dia udah ganti. Nah, ini yang dimaksud tekstur spawn saya yang ini. Nah, kan ada teksturnya tuh. Nah, gimana kalau mau ngedein? Kita ngedein aja di sini. Dari kita 15%. Kita coba refresh. Tuh, dia udah gede di sini. Aduh, banget, kita pakai 10% aja. Nah, 10%. Nah, ini kayak gini. Nah, ini spawn saya surface itu cuma gini aja. Oke. Jadi materi surface udah kita sudahi sampai sini. Nanti semisal teman-teman di surface and teksturnya ini mau pakai background juga nggak apa-apa, tinggal ganti aja. Dengan teman-teman download background tekstur kayak gimana, terus ganti teks diganti background itu juga bisa. Kalau mau teman-teman pakai JavaScript juga bisa. Monggo diedit-edit sesuai keinginan. Oke. Udah, ini tinggal kasih tombol back. Button back. Oh, bentar, kita bungkus sama A dulu. Salah. Banyak kan? Nah, sampai sini. Kita taruh tengah-tengahnya sini. Oke. Kita kembali ke. Nah, kita kembali ke ini. Dia dari mana? Dia dari situ. Ntar. Kita edit dulu. Oke. Di sini. Tag A. Coba kita paddingnya 5px. Refresh. Tag A itu ada di dalam button. Yang sulit-sulit. Di dalamnya sini. Ini dalam teks A ada button. Style kita pakai padding 5px. Semana dia segitu. Oke. Atasnya kegedean sih. Jadi dah kita ganti warna, color, background. Colornya aja. Kalau background dia ganti belakangnya. Color kita pakai colornya yang ini tadi aja. Pakai ini, bis tuh tinggal kita TD aja. Oh, kok DDTA. Nah, ini yang maksud. Nah, kita gedein gini. Oke. Oh, bentar. Dia mau kursornya itu pointer. Kursor pointer. Oke. Kita coba. Oke, ada pointer ya. Oke. Udah, berarti surface. Kalau punya aku udah gitu aja. Oke. Lanjut ke transform ini. Oke, dimasukin di sini. Kita bikin baru. Ntar kita keluar, kita ke sini. Transform. Mana transform? Oh ya, kita bikin baru dulu di sini. Folder transform. Dalam transform kita ada index.html. Berhubung nanti codingannya kebanyak, kita pakai style ya. Style.css sama code.js. Oke. Tinggal kita hubungin aja. Dia ada di transform index.html. Masuk dulu, kita refresh, masuk. Oke, dan udah masuk. Kita bikin
Kayak gimana ya? Oke. Seperti biasa HTML5. Di sini ada transform, body, dia nanti itu ada satu terus kita pakai marquee. Nah, ini hapus saja, behaviornya nggak perlu. Directionnya kita dari right aja. Di sini ada transform. Terus cek. Oke, ya udah gitu ya. Oh, ntar ini kita sambungin dulu link. Oh, salah. Link CSS. Kita sambungin dari mana? Coba kita cek. Oh, udah nyambung. Oke. Oh ya, cara ngecek nyambungnya gimana? Nah, kita tinggal kontrol, kita klik di sini. Nah, dia udah pindah ke sini toh. Salah. Nah, udah. Terus kita sambungin lagi di dalam body. Pakai link. Link script. Search, dia ada di code.js. Kita kontrol, kita klik. Oke, dia udah nyambung. Ntar, ini kita hapus dulu biar nggak bikin ribet. Nah, udah. Oke, diulang gini. Ntar kita gedein dulu. Transform. Udah. Bis itu kita mau bikin kanvasnya, oke? Div kanvas. Container. Kontainer dulu, itu kanvas. Dia ada ID, kita kasih ID. Kanvas ID ini, oke. Kita taruh X seperti biasa. X 400 kali 400 ya nanti. Width kita kasih style dulu. Border bx solid, kita cek dia seberapa, dia segini, cukup ya? Cukup sih, cukup. Nah, kita hapus ini. Udah, seperti penanda aja, kita coba lihat. Oke. Terus kanvasnya udah, kita tinggal bikin fungsi-fungsinya. Kan di transform itu ada scale, translate, sama rotate ya. Jadi scale itu menurut saya itu gimana versinya? Kalau rotate kan dia berpindah sesuai target. Kalau scale dia itu terus lanjutin objek sesuai yang kita inputin nanti. Inputin di code.js. Terus kalau transform dia tuh kan pindah-pindah gitu ya. Kita langsung aja deh. Langsung. Biar enak jelasinnya itu langsung di codingan aja, oke? Bikin skill dulu. Terus skill kita kasih dan kayak gini. Habis itu NBSP kita tutup. NBSP itu apa, kita coba lihat. Oke, tampil. Habis itu kita kasih button, kita kasih ada ID, soalnya kita nanti main ID. BTN skill kita nya. BTN skill. Sini ada di skill. Coba. Oke, dia udah ada. Kita kasih di BTN ini dia fungsinya on click. Oke, on click. Metode apa nanti namanya? Scale kita jeda. Oke, dah.
Kita copy dulu. Nah, dia ada translate. Translate. Nah, ini kita ganti translate juga. Translate. Ini kita ganti button translate. Jaga-jaga semisal nanti kita di code JS-nya perlu ya kan, yang kita bikin. Terus ini kita kan translate itu nanti kita bikin before after. Before ini lagi before, kita btn lagi, button lagi, kita copy aja ini after. Oh, kecil aja. After. Oke. Udah. Sekarang tinggal yang rotate. Rotate. Oke, rotate. Bis itu ini kita ganti rotate lagi. Bis itu rotate ya, rotate. Nanti itu rotate dia cuma button cuma satu aja ya, ngerotate gitu. Berarti ini kita hapus. Kita hapus aja. Rotate. Oke. Jadi di video kali ini kita bakal bikin itu yang scale sama translate. Oke. Nanti yang rotate itu kita gabung sama video yang kita bikin kombinasi. Soalnya nanti kombinasi cuma langsung demo aja. Oke. Lanjut. Benar, cek dulu persiapannya. Kita cek dulu. Oke, dia udah segini. Udah. Oke. Kita edit yang bawahnya dulu ya. Bawah sama atas ini kita edit dulu. Nah, cek dulu udah belum nih. Oh, backnya back. Tombol back nanti. Back. Satu back. Kita cek. Oke. Dah, tinggal kita edit aja. Kita masuk ke style. Kita bikin dulu ini sama tadi, margin 0. Padding 0. Coba lihat. Oke, ya ada padding 0, margin 0. Kita ngatur yang H1 ini dulu, oke. Satu, bentar, ini nanti ngikut nggak ya? Kita coba dulu dah. Kita kasih background. Kita nanti mau bikin ala-ala kombinasi orange black gitu ya. Kita pakai hood, terus black. Ngapain kayak gitu? BG gitu sudah, BG dia black. Terus kalau main dia orange. Oke. Kita manggil di sini BG. Nah, kita coba lihat. Nah, kan yang nanti berarti ini kita pakai H2 aja tagnya. Oke, udah. Sekarang kita apa namanya? Color main. Coba lihat. Oke, dia udah tampil kayak gitu ya. Sekarang tinggal kita ngedit yang di tengah ini. Di tengah ini ya. Dia container. Background dulu. Dia pakai main color.
Oke, habis itu ntar coba kanvasnya kita kasih ini, kanvas kasih border 2px solid. Dari situ kita atur paddingnya, berarti padding 10px maybe. Coba oke, dia udah segitu, kita tengahin. Coba oke, dia di tengah. Udah gini aja. Ini kita hapus. Habis itu kita ngedit yang ini. Di kelasnya apa nih namanya? Scale, translate, rotate. Scale-nya S kecil. Scale kita wait. Kita bungkus dulu aja, kita bungkus dulu. Ini dia pakai konten. Nah, gini, yang ini kita copy dulu, kita klik aja, kita pasang di sini. Oke. Dah. Habis itu kita edit yang kontennya dulu ya. Konten. Kita tangan dulu. Wait. Kita tangan dulu aja. Center. Oke, ini di tengah. Habis itu kita kasih bodinya nanti di situ. Wait, kita kasih border dulu, kita cek dia semana kayak mana tuh. Solid. Oke, dia segini. Oke, kita biarin dulu, kita buat patokan. Konten, kita panggil scale. Kita kasih border 1px solid 000. Ini hitam banget. Oke. Terus kita kasih max width. Kalau ini kan segini. Kalau 400 tadi segini. Kita kasih 300. Oke, dia segini. Tinggal kita kasih, ini terlalu mepet. Kita kasih padding 4px maybe. Oke, udah. Kita kasih margin left. Oh ya, kenapa ini dia berubah jadi ke pojok sini? Soalnya kita kasih max width. Jadi max width-nya itu dia cuma 300 pixel. Nah, 300 pixel, 300 pixel-nya dia segini aja, oke. Jadi dia berada di sini. Jadi dari 0 ke 300 itu 300 px dia cuma segini. Jadi max width-nya dia segini. Oke, tinggal kita pindah tengahnya gimana? Kita pakai metode gampangnya. Metode margin left, oke. ML margin left kita kasih 400 kurang sih 500 px. Coba seberapa? Oke, dia pasti 500 px. Habis itu kita kasih backgroundnya, kita kasih ala-ala kayak gini ya. Background black BG lihat. Oke, color kita main color main. Oke, deh segitu. Tinggal ini kita kasih TA aja. Ini. Nah, ini. Coba. Oke, dia scale. Ini masih belum ada fungsi ya. Oke. Itu. Ntar, ini dia terlalu mepet. Nggak apa-apa dah. Kita sekarang ngedit yang translate. Kita copy aja ini. Kita copy aja semua. Hampir sama kan. Pilih ganti translate.
Bentar, kenapa nggak ngerti? Oh, bentar. T-nya tadi besar ya kalau nggak salah. Kita pastiin dulu. Oh ya, T-nya besar. Oke. Nah, kan mepet ya. Kita ganti. Kita tambahin margin 5 px. Oke. Paddingnya oke aman. Tinggal sekarang kita rotate. Kita copy aja semua. Kita ganti R-nya besar nggak? Oh ya, R-nya besar. Oke, bis itu yang back di sama dia kelas back. Dia kelas back. Coba. Oke. Aduh, gede banget ya nih. Ntar ini backnya masih belum ada fungsi, dia cuma button aja ya. H2 berarti ini kita kasih tag A. Kita copy, kita taruh sini, ini kita ganti zona H2. Oke. Nah, oh iya dia ada pokoknya ini. Kita kasih aja di sini. ID text separation non. Coba lihat. Oke, dia nggak ada. Tinggal kita ganti colornya. Ini nggak usah. Dihapus aja. Habis itu kita masuk ke sini. Tag A, tag H1. H2 tadi ya. Salah. Kita color. Oke. Udah ginian. Kita kasih box kali ya. Kasih box bagus kayaknya. Border, BPX solid, FFF. Sweet. Double BX. Aduh, kecilan. Double BX. Nah, pas. Background. Nah, kita ganti ini main, kan? Kayak gini. Habis itu colornya ini kita ganti yang BG. BG. Oke, kita hapus bordernya, kita ganti semua margin left. Berapa kira-kira? 100 px. Kurang dikit 120. Oke, pas. Oke, kita coba ganti-ganti kasih over maybe. Over backgroundnya white, terus colornya BG. Coba. Oke, dia udah aman. Kita ref aja ini kemana. Refnya dia ke index.ml sini. Kita back transform. Oke, bisa dengan aman, mulus. Ini kita hapus aja yang ini. Bentar, mana backgroundnya? Dia background yang bawah. Mana back border? Nah ini. Oke, yang hapus. Kok cuma di back content rotate? Yang salah tadi. Back nanti berbackground, yang ada background itu. Ntar ini dia dibungkus kelas konten. Oh, ini loh dia. Nah. Oke. Sekarang kita coba kasih beberapa fungsi ya.
ke yang ada di sini nih. Nah, kayak gini kita kasih fungsi dulu. Oke. Kita pakai fungsinya itu JavaScript. Oke. Kita coba dulu. Ya, segmen lagi biar nggak videonya nggak terlalu lama, kita cuma ada dua fungsi ini, scale sama translate. Rotate-nya sekalian sama yang kombinasi ini. Soalnya kombinasi ini bakalan pendek nanti videonya. Oke, yang scale dulu. Bentar, skill kan dia ada di code.js. Skill. Function skill. Kita samain sama yang kayak ini. Nah, sama kayak ini ya. Oke. Habis itu kita panggil dulu dokumen canvas-nya. Caranya kita deklarasi. Tetap pakai usas saja. Dokumen dot get element by ID. Kita pakai ID-nya di yang ini, canvas ID. ID-nya apa? Canvas ID dot, kita langsung aja get contact ini 2D. Kita udah bikin variabel, kita coba dulu process dot scale 1. Ini ada fungsi 1 2. Terus ini kita gambar dulu process fill style. Kita coba salah, ini bukan method. Nah, ini kita warnain kayak biasanya ASL. Terus taruh apa, pinknya aja. Habis itu dia 100% ini, terus ini 90%. Dah, kita tutup. Kita pakai fill back, biar bentuknya kayak gimana, tidak mau kotak. Ini. Kita coba kita refresh, kita dari skill. Oke, dia tampil. Terus kalau dia di skill lagi, nah dia tampilnya ke sini, dia ke sini terus menerus. Oh iya. Nah, kita kalau mau ubahnya itu gimana? Gampang aja. Ini kalau mau ubah 3, ini 2, tinggal diubah-ubah aja sesuai tuh. Kalau 32 dia ke sini, nah nanti ke sini. Oke, kayak gitu. Skillnya dia kayak gitu. Oke. Kalau translate, kita coba dulu translate. Tadi apa translate? Before or after. Oh iya, kalau translate kan dia. Nah. Translate. Oh iya, ini yang di program saya ini dia statis. Jadi dia angkanya kalau mau rubah di sini nggak pakai yang dinamis. Jadi kalau mau pakai dinamis, nanti di sini kita tambahin input, habis itu kita inputin angkanya berapa. Kalau itu dia lumayan ribet, soalnya kita harus apa namanya, ngecek dulu angkanya nih udah bener apa belum, ini dalam artian dia ini bener-bener inputannya ini angka atau huruf kayak gitu kan. Kalau huruf kan dia bakalan error, jadi kita kasih exception handling kayak gitu gampangannya. Oke, jadi kita di sini itu pakainya statis aja. Oke, translate kita tadi kan ada before after ya, salah ngapain sini gini. Before-nya ini kita sama sih kayak ini. Ini kita copy aja. Terus kita pakai fill juga. Bentuknya sama dah. Bentuknya kita ubah warnanya. Kita pakai warna 500 itu warnanya hijau. Coba
before. Oke, rananya hijau. Bentar, kita agak gedein. Dia kotak ya. Oke, dia bis tuh pertamanya kan dia di sini di pojokan. Afternya berarti dia pakai translate. After function, after. Kita sama kayak ini, kita copy aja. Nah, ini kita tambahin tambahin fungsi apa namanya, translate. Oke. Translate kemana? 200 dia di ketinggian 200, di 200 ini maksudnya dia ke atas bawahnya 200, kiri kanan 200. Apa itu namanya? Nah, ini yang maksudkan, ini kan dia ada di pojokan tuh. Terus dia dipindah ke sini, ntar pojokan. Itu berarti kita kasih di sini aja deh. Di sini, ntar mana? Kasih border aja biar enak jelasinnya. Border.px solid. Coba. Oke. Kan kalau tadi kan dia ada di pojokan tuh di sini. Kalau kita translate berarti kan tadi kan berapa? 200 yang berarti dia ada di ketinggian 200, terus kiri kanannya 200 juga. Nah, dia habis translate itu dia berada di sini. Yang pertama objeknya itu ada di sini, kita translate, kita pindah, dia berada di sini. Oke. Kalau scale kan tadi, aduh salah. Kalau scale kan tadi, aduh. Nah, ini scale, kita ada di scale lagi. Nah, ini bentuknya bakal bertambah sesuai yang kita inputin di sini sama pertanyaan. Oke, untuk pengertian lebih lanjut skill sama translate bisa dibaca-baca di internet ada. Oke, jadi codingannya itu simple aja buat yang skill sama translate. Di sini saya sistemnya itu pakai before after, yang translate biar enak. Kalau skill kita langsung satu aja, soalnya kan kalau ini misalkan apa kok pakai before after, soalnya kalau kita before aja, nah indeksnya bakal menampil terus di sini. Oke, begitu. Kalau kita pakai before sebelumnya dia di sini, terus after sebelumnya dia yang sebelumnya dia di sini dipindah ke sini. Oke, kalau warnanya sama bentuknya mau diganti-ganti, tinggal diganti-ganti aja di sini. Ini buat bentuk, ini buat warna. Oke, kasih dulu aja before after. Kayak gitu aja sih untuk penjelasan yang sekarang ini. Kalau teman-teman mau diedit-edit lagi, mau dikembangin lagi, monggo. Saya cuma menyampaikan dasarnya aja, oke? Untuk program yang kombinasi ditunggu aja sama yang ini, fungsi rotate ini, oke? Ditunggu aja. Oke. Nah, itu udah di rotate-nya kok berjalan dia. Oh, ini before. Rotate. Rotate. Nah, dia belum ada fungsinya. Jadi nanti kita kasih fungsi rotate, oke? Untuk video selanjutnya ditunggu aja. Mungkin untuk materi yang sekarang kita sampai sini aja. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.